pendidikan banyak yang tidak optimal dalam pendidikan. Memang dalam negara berkembang seperti ini, sistem pendidikan masih belum sepenuhnya baik. Maka dari itu, pemerintah memberikan dorongan dengan new direction untuk pendidikan. Banyak masalah untuk ketidakoptimal itu. Pertama, belum meratanya pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan kurang maju dan layak. Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting untuk pendidikan. Terima kasih. Ya, mungkin ada sedikit tambahan. Jika misal dari pemerintah sudah menyediakan fasilitas publik yang sudah sepadan, tapi pendidikan juga masih belum maju, itu yang dipertanyakan sebenarnya sistem pengajaran dari guru tersebut ataupun dari sosial murid-muridnya tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Mas Zaki Ahsan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 sebenarnya sudah sudah menurut saya sudah lebih baik gitu. Soalnya untuk sistem pendidikan di Indonesia ini yang saya lihat dari dulu gitu ya gini-gini aja gitu loh. Jadi kita membayar SPP, pemerintah memberikan subsidi dan lain sebagainya. Sistem pendidikan kita ini masih gini-gini aja. Jadi kan untuk keadaan di Indonesia ini kan pendidikannya masih kurang baik. Jadi ya menurut saya percuma gitu. Tapi yang diberikan oleh kelompok 2 sudah bagus. Ya, terima kasih. Oke, Mas Zaki, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Jasila, izin bertanya, jelaskan ideologi model dalam demokrasi perwakilan. Terima kasih. Monggo untuk kan saya menjelaskan. Ideologi model dalam demokrasi perwakilan yaitu mengonsumsikan bahwa politisi adalah pemaksimal suara yang sederhana, tetapi mereka mungkin peduli lebih dari sekedar memenangkan pemilu. Ideologi dapat memainkan peran penting. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Ipa. Gimana tanggapannya dari Mbak Siti Jasila? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Mbak Siti. Next. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rima Susita. Bisa disebutkan apa saja kerugian yang terlihat dari perusahaan atau pemberi kerja asuransi kesehatan itu? Terus bagaimana cara mengatasinya atas kerugian tersebut? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin saya serahkan ke rekan saya, Mbak Reza atau siapa? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rima. Jadi umumnya pemberi kerja asuransi kesehatan tidak menimbulkan kerugian. Namun hal ini dapat menyebabkan pilihan merugikan jika orang-orang yang berisiko rendah tidak mengikuti rencana dari pemberi kerja asuransi kesehatan. Dan untuk mengatasinya, mungkin perusahaan dapat menggunakan Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Kebijakan Asuransi Kesehatan tahun 1996. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya dari Mbak Diana. Gimana Mbak Rima atas tanggapannya? Ya, baik, terima kasih jawabannya, Mbak Diana. Sama-sama Mbak Rima. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Aldi Rizky Kurniawan, itu dalam majority rules voting rules ada salah satu keputusan binder yang memiliki properti monotonisitas. Nah, maksud dari monotonisitas itu bagaimana? Mungkin untuk pertanyaannya akan saya jawab. Monotonisitas merupakan sebuah aturan keputusan akan selalu monotonisitas atau jika pemilih mengubah preferensi atau memiliki alternatif yang disukai pemilih,
jika alternatif itu menang sebelum perubahan preferensi. Jadi intinya itu pandangan atau preferensi masing-masing orang dapat berubah-ubah. Misalnya Mas Aldi dalam sebuah pemilihan memiliki preferensi bagus ke paslon A. Namun setelah dilihat hasil voting, pemenangnya adalah paslon B. Dan Mas Aldi secara tidak langsung juga memiliki preferensi bagus ke paslon B dengan alasan tertentu setelah pemilihan tersebut berakhir. Gimana Mas Aldi terkait jawabannya? Baik, sudah bisa dipahami untuk pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Mas Zidan. Oke, Mas Aldi. Untuk next, pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Alvin Juliana. Izin bertanya, jelaskan yang dimaksud dengan pertumbuhan pemerintah menurut pandangan Mark Fish. Monggo menurutkan saya dijelaskan. Jadi menurut pandangan Marxis adalah memandang kenaikan pengeluaran negara sebagai hal yang melekat pada sistem ekonomi politik. Dalam model Marxis, sektor swasta cenderung berproduksi berlebih, sehingga pemerintah yang dikendalikan kapitalis harus memperluas pengeluaran untuk menyerap produksi ini. Biasanya ini dicapai dengan menambah pengeluaran militer. Pada saat yang sama, negara berupaya untuk mengurangi ketidakpuasan pekerja dengan meningkatkan pengeluaran untuk layanan sosial. Akhirnya, peningkatan pengeluaran melebihi kapasitas penerimaan pajak dan pemerintah ambruk. Gimana tanggapannya Mbak Alvin Juliana? Baik, Mas, sudah cukup. Terima Oke, kasih. Mbak. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dewi Susuparmi. Apa yang dimaksud dengan pembayaran retrospektif dan mengapa pembayaran tersebut mampu memperburuk beban keuangan dari kenaikan biaya perawatan? Monggo untuk rekan saya menjelaskan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi ya. Metode pembayaran retrospektif sendiri adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan pada setiap aktivitas layanan yang diberikan. Jika semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Dan mengapa pembayaran tersebut mampu memperburuk beban keuangan dari kenaikan biaya perawatan? Karena jika kenaikan biaya perawatan terus meningkat dan orang tersebut membutuhkan layanan kesehatan yang lebih, maka biaya yang dibayarkan oleh orang tersebut juga pasti tinggi. Hal tersebut yang dapat dikatakan memperburuk beban keuangan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Gimana tanggapannya Mbak Dewi Suparmi? Halo. Gimana, Mbak? Sudah. Oh, oke. Soalnya padat. Baik, langsung lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Angela Kriskurnia. Bertanya, kelompok kepentingan terbentuk salah satunya berdasarkan wilayah penduduk. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana wilayah penduduk menjadi faktor terbentuknya kelompok kepentingan. Monggo untuk rekan saya menjelaskan. Saya akan menjawab, wilayah penduduk, wilayah geografi sering memiliki minat yang sama.
Citizen of the Sun tertarik pada perlakuan pajak minyak yang menguntungkan. Orang Midwestern peduli tentang subsidi pemerintah dan lob timur laut untuk pengeluaran untuk pembangunan perkotaan. Baik, mungkin saya bisa sedikit menambahkan. Jadi faktor terbentuknya kelompok kepentingan itu bisa disebabkan seperti faktor sosial, agama, budaya, geografis, maupun kepentingan lainnya yang membuat suatu kelompok tersebut memiliki kesamaan. Gimana tanggapannya dari Mbak Angela Kristurnia? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Mbak Angela, sama-sama. Monggo lanjut, Rek. Terakhir, Kyo. Baik, untuk enggak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Melvianawati. Dalam pembahasan tentang pendidikan, ada yang namanya komoditas egalitarianisme. Tolong jelaskan maksud dari komoditas egalitarianisme. Monggo rekan saya menanggapi. Ya, jadi egaliter adalah persamaan derajat pada setiap manusia. Semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, golongan, dan sebagainya. Secara bahasa, egaliter artinya sama, tidak ada perbedaan. Jadi untuk pendidikan, semua orang mempunyai hak yang setara, yang sama untuk merasakan pendidikan. Contohnya adalah pendidikan di mana setiap masyarakat, baik siswa maupun mahasiswa, tidak ada pembedaan semua. Mantul. Bentar. Diulangi ya, jadi egaliter adalah persamaan derajat pada setiap manusia. Semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, keturunan, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Secara bahasa, egaliter artinya sama, tidak ada perbedaan. Jadi, untuk pendidikan, semua orang mempunyai hak dan kesetaraan yang sama untuk merasakan pendidikan. Contoh dalam pendidikan, di mana setiap masyarakat atau siswa maupun mahasiswa tidak ada perbedaan, semua memiliki hak mengenyam pendidikan yang sama tanpa ada pengecualian dan lain sebagainya. Jadi intinya komunitas egaliter adalah kayak orang-orang yang tidak membeda-bedakan perbedaan tersebut. Seperti itu mungkin Mbak Levia. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Levia dan juga tanggapannya Mas Brian. Gimana Mbak Levia? Sudah cukup jelas Mas Jidan, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Levia. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya ada tambahan dari Bu Alifah terkait jawaban-jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau gimana, Bu? Oke. Saya kira jawaban dari teman-teman kelompok 2 itu sudah semua ya, insya Allah. Oke. Boleh, ini nggak pertanyaannya ke atas, selain Mbak Levia yang tadi yang pendidikan? Di slide yang atasnya, Mas, bentar. Mas, bawahnya tadi. Oke, dari atas aja deh, dari yang pertama kali. Saya lihat dulu. Dari slide pertama. Oke, saya tergelitik dengan istilah memori kelembagaan yang vital. Mbak Rinjani sama Mbak Rofikia, apakah dengan
melontarkan pertanyaannya ini sudah paham nggak apa itu kelembagaan yang vital, memori kelembagaan yang vital? Maksudnya bagaimana? Untuk saya pribadi, saya masih belum tahu, Bu. Maka dari itu saya melontarkan pertanyaan tersebut ke kelompok 2. Oke, untuk tadi jawaban dari kelompok 2 apa? Tadi saya yang jawab, Bu. Soalnya nggak ada yang tahu tadi. Memori kelembagaan vital itu dari setiap referendum atau pergantian apa itu kepemimpinan itu terdapat evaluasi untuk kinerja ke depannya. Jadi seperti ada apa ya? Ada catatan terkait satu periodenya, mungkin seperti itu, Bu. Saya juga kurang tahu, Bu. Monggo untuk diperjelas, Bu. Jujur ini pertama kali saya mendapatkan istilah memori kelembagaan yang vital. Apakah disampaikan di YouTube-nya kelompok 2, Mbak Rofikiah, Mbak siapa ini? Linjani? Ya ada itu, tapi belum dijelaskan secara apa ya, spesifiknya. Maksudnya kita juga nggak tahu apa itu. Nah, berhubung karena ini saya juga belum pernah mendengar, nanti saya minta tolong kelompok 2 di akhir sesi untuk yang presentasi materi ya, silakan untuk dijawab ya secara detail lagi, karena ini saya belum pernah mendengar ya, memori kelembagaan yang vital begitu. Oke, next Mas, coba. Oke, intinya begini teman-teman, perbedaan antara demokrasi representatif atau perwakilan dengan demokrasi langsung itu terletak sama vote-nya, cara ngevote-nya. Kalau demokrasi langsung, Anda ngevote langsung gitu ya. Tetapi kalau representatif, Anda itu diwakilkan. Misalnya begini, di Amerika itu kan kecenderungannya menggunakan direct demokrasi gitu ya. Jadi demokrasinya langsung. Semua perwakilannya itu nanti bisa ditunjuk secara langsung oleh misalnya rakyatnya begitu. Tetapi kalau yang representatif itu modelnya seperti Indonesia teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin undang-undang, kalau di Amerika itu melalui rakyatnya gitu ya, nanti diomongin di parlemen tuh gitu. Tapi kalau kita nggak diwakilkan gitu ya, tetapi harusnya itu aspirasi rakyatnya itu diserap dulu gitu ya. Kemudian nanti perwakilan DPR MPR ini sebagai representatif itu menyampaikan kepada pemerintah maunya rakyat itu seperti ini. Misalnya seperti sekarang pandemi ini, misalnya aspirasinya di bawah itu menyatakan tolong deh pemerintah gitu ya, serius menangani pandemi, jangan mencela-mencela misalnya. Jangan misalnya bikin aturan A kemudian dilanggar, bikin aturan B dilanggar sendiri. Itu kan nggak konsisten. Nah, tugasnya wakil rakyat itu sebagai watchdog ya, yang menggonggongi pemerintah, kalau dalam tanda kutip ya, artinya itu comel ke pemerintah bahwa kalau misalnya aturannya A ya harus ditegakkan secara A gitu ya. Jadi seperti itu yang dikatakan sebagai sistem perwakilan representatif begitu ya. Jadi suara Anda itu diwakili sama DPR begitu. Harusnya DPR sebagai lembaga legislatif yang memperjuangkan suara Anda itu memberikan masukan kepada pemerintah, ini loh yang baik, ini loh yang buruk seperti itu. Misalnya sekarang ada undang-undang tentang investasi miras. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya. Di agama manapun itu dilarang gitu ya. Atas dalil kita nggak punya kas misalnya, itu tidak boleh teman-teman gitu kan, karena kita negaranya berasaskan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi tolong gitu ya, hal-hal negatif itu tolong jangan sampai masuk ke kita gitu. Apalagi ini menyangkut dengan miras. Kalau misalnya habis miras, kemudian prostitusi, habis prostitusi misalnya narkoba, ya rusak dong generasinya kita. Jadi kita harus berpikir lebih maju lagi. Next generation-nya kita itu harus lebih baik daripada kita. Begitu ya. Itu yang representatif. Kemudian nanti saya akan jelaskan lagi bedanya demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Intinya yang di representatif ini terlalu banyak negatifnya. Buktinya sekarang
hari ini kasus korupsi itu besar-besar, ada Asabri, kemudian ada Jiwasraya, kemudian ada Bansos gitu ya, sampai ada meme Madam Bansos seperti itu. Itu persoalan kita ya, bukan radikalisme, persoalan kita bukan terorisme, bukan. Kita hanya ditakut-takuti gitu karena untuk menutupi hal-hal yang besar tadi. Masa korupsi sampai 25T, 23T, itu kan merugikan rakyat karena yang dikorupsi itu duit Anda, duitnya saya yang saya bayar pajak gitu loh. Jadi kita ini wajib menuntut begitu ya. Masalah Indonesia itu adalah korupsi, bukan radikalisme, bukan terorisme, bukan gitu ya. Jadi persoalan kita itu adalah perilaku korupsi yang terlalu seperti rakus banget gitu ya. Ya mohon maaf, seperti tikus kan, seperti itu. Oke, next saja Mas, next. Ini saya hanya menjelaskan ya dengan fenomena yang saya kaitkan dengan sekarang. Jadi ini berdasarkan fakta di lapangan teman-teman. Oke. Kemudian sistem pendidikan sendiri masih belum cukup baik untuk negara kita. Oke. Ya, saya pegang kata-katanya yang dilontarkan oleh Mbak Levia, egaliter, kemerataan, ya, keadilan. Saya kemarin di kelas D kalau nggak salah itu menyatakan begini, kalau pemerintah ini ingin dipercaya rakyatnya harus melaksanakan 3 hal. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga itu kemarin saya lupa. Yang penting yang 2 ini ya, harus jujur yang pertama, kemudian harus adil. Dan itu saya tidak menemukan di era sekarang. Tidak pernah jujur, tidak pernah adil gitu. Jadi negara Anda seperti Jepang maju, Korea maju. Saya contohkan 2 negara ini. Kenapa? Mereka konsisten dibandingkan Cina ya. Cina terlalu banyak kebohongannya untuk era-era sekarang ya teman-teman. Jadi Korea sama Jepang itu kenapa maju? Mereka menerapkan 2 hal ini, kejujuran sama keadilan. Kalau kalian lihat sejarahnya si Jepang kenapa bisa maju, ceritanya begini. Ketika pemerintah Jepang itu mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakatnya, itu dengan cara melakukan sampel, naruh uang besar ya di bangku kosong, kemudian ditinggal. Apa yang terjadi? Masyarakatnya tidak menyentuh barang tersebut sampai berbulan-bulan. Itu kan membuktikan bahwa mereka jujur. Padahal itu uang sekepok banyak ya. Ketika ada cerita lagi, warga negara asing ketinggalan laptop kalau nggak salah di bangku begitu ya. Kemudian laptop tersebut ternyata diamankan, tidak ada yang menyentuh sebenarnya gitu ya. Jadi begitu jujurnya mereka gitu ya, sehingga dunia internasional itu percaya kepada mereka begitu. Ingat, investasi untuk yang besar-besar, perusahaan besar di Jepang itu banyak teman-teman ya. Kenapa Indonesia kok nggak termasuk? Ya karena masyarakat kita, elit-elit politiknya itu nggak jujur. Kita harus jujur yang pertama, yang kedua adil. Itu dari saya. Oke, kemudian next ke bawah. Oke, nanti saya akan jelaskan ya untuk yang lain-lain. Silakan untuk presentasi yang ini dulu, materi secara singkat, padat dan jelas ya teman-teman. Monggo di stop share dulu. Terus mana SP loro? Oke, SP loro. Mohon maaf, bisa dijadikan host biar bisa share screen. Mbak Utami. Mungkin bisa dibantu Mbak Utami, Mas Brilian, untuk share screen-nya.
Baik, sebelumnya terima kasih pada Bu Alifah yang sudah membantu menjelaskan terkait pertanyaan dari teman-teman. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan melakukan sesi presentasi. Next slide, Mas. Yang pertama itu mengenai political economics. Next. Yang pertama adalah unanimity rules atau kebulatan suara. Nah, kebulatan suara ini merupakan sebuah kesepakatan semua orang di dalam situasi tertentu. Dan kelompok tersebut dapat mempertimbangkan keputusan dengan suara bulat sebagai tanda misalnya kesepakatan sosial, politik, atau prosedural, solidaritas, dan persatuan. Next, Mas. Yang kedua yang merupakan majority voting rules adalah aturan mayoritas. Nah, untuk aturan mayoritas ini merupakan sebuah keputusan yang memilih alternatif memiliki mayoritas atau lebih dari setengah suara. Ini adalah sebuah aturan keputusan biner yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap badan berpengaruh, termasuk semua legislatif dan negara-negara demokratis. Karena aturan ini memiliki keputusan yang masuk akal dan juga adil. Dan juga merupakan salah satu keputusan biner yang memiliki properti keadilan, ketegasan, dan juga monotonisitas yang tadi sudah saya jelaskan. Next, Mas. Yang ketiga adalah lowballing atau balas jasa. Nah, sistem lowballing ini memungkinkan orang untuk berdagang suara dan karenanya mendaftarkan seberapa kuat perasaan mereka tentang berbagai masalah. Seperti contoh, misalnya pada suatu akses jalan dalam keadaan rusak. Nah, pada suatu anggota kongres tempat mengusulkan agar dibuat undang-undang agar jalan utama di komunitasnya tersebut dimunculkan kembali atau diaspal. Dan jalan itu mengarah ke kota berpenduduk hanya 600 orang. Dalam sistem lowballing ini, anggota DPR dapat menggunakan suaranya untuk melakukan tawar-menawar dengan sesama anggota DPRD. Dia akan menukar suara untuk tagihan sesama legislator untuk mempromosikan misalnya pembangunan rumah sakit baru maupun peningkatan tunjangan kerja veteran sebagai imbalan atau suara untuk memperbaiki jalan. Untuk contohnya yang kemarin-kemarin itu seperti oposisi dari Partai Gerindra yang diberikan karpet merah oleh partai pihak koalisi dari Jokowi Ma'ruf. Mungkin yang saya tangkap itu. Next, Mas. Untuk yang terakhir yaitu Arrow Impossibility Theorem atau teori kemustahilan. Untuk teori kemustahilan ini mungkin sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu sulitnya menentukan preferensi dari setiap individu. Jadi preferensi setiap individu atau pemikiran itu tidak akan bisa dijadikan preferensi agregat atau pemikiran yang sama. Jadi untuk tingkat kesejahteraan maksimum itu sangat sulit dicapai. Next, Mas. Monggo Mbak Iva untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah demokrasi perwakilan. Di bawah asumsi yang membatasi preferensi puncak tunggal di sepanjang spektrum pandangan politik, pemilih memberikan suara untuk memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Dan kandidat berusaha untuk memaksimalkan jumlah suara yang diterima. Tindakan pejabat terpilih meniru keinginan pemilih median. Implikasi yang menonjol yaitu sistem dua pihak cenderung stabil dalam arti bahwa kedua belah pihak mempertaruhkan posisi di dekat tengah. 2. Penggantian referendum langsung dengan sistem perwakilan tidak
berpengaruh pada hasil keduanya hanya mencerminkan preferensi pemilih median. Pemeringkatan yang sebenarnya dari peringkat dimensi tunggal, ideologi model, kepribadian, kepemimpinan, keputusan untuk memilih. Selanjutnya, next. Pegawai publik, pegawai negeri juga disebut birokrat. Pemerintah modern tidak dapat berfungsi tanpa birokrasi. Birokrat memberikan keahlian teknis yang berharga dalam merancang dan melaksanakan program. Fakta bahwa masa jabatan mereka di kantor sering melebihi pejabat terpilih memberikan memori kelembagaan yang vital. Ketertarikan spesial. Sumber kekuatan kelompok mungkin karena anggotanya cenderung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Selanjutnya, kelompok kepentingan dapat terbentuk berdasarkan sumber pendapatan, modal atau tenaga kerja, ukuran pendapatan, sumber pendapatan, industri pekerjaan, wilayah penduduk, karakteristik demografis, dan pribadi. Menjelaskan pertumbuhan pemerintah dari preferensi warga, pandangan Marxis, peristiwa peluang, dan perubahan sikap sosial redistribusi pendapatan. Studi kasus yang diambil yaitu dari contoh log-rolling atau balas jasa, yaitu sejumlah partai politik koalisi pendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin memberi karpet merah bagi Partai Gerindra yang disebut-sebut ingin bergabung. Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun sejumlah pimpinan parpol pendukung Jokowi Ma'ruf Amin menyatakan tidak keberatan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan. Dari contoh studi kasus tersebut, mampu disimpulkan bahwa demi mendapat dukungan penuh dari partai oposisi, partai koalisi Jokowi Ma'ruf memberikan penawaran karpet merah, mungkin berupa sebuah jabatan ataupun kesepakatan politik atau dalam bahasa politik sebagai log-rolling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, education atau pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan-latihan untuk peranannya di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya. Apa pentingnya pemerintah investasi pendidikan? Pendidikan merupakan bagian dari investasi yang akan dapat memberikan keuntungan dengan melibatkan unsur manusia di dalam analisis investasi. Diharapkan mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan salah satu modal utama dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Oke, selanjutnya. Apakah pendidikan menghasilkan faktor eksternal yang positif? Meskipun pendidikan pada dasarnya adalah demi kebaikan pribadi, banyak orang berpendapat bahwa mendidik seseorang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain dalam masyarakat, karena struktur pemerintahan memberikan kekuasaan pada opini publik. Sangatlah penting bahwa opini publik harus dicerahkan. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa pendidikan mampu membantu warga yang berpengetahuan dan kohesif, yang berfungsi sebagai fungsi penting dalam demokrasi. Seperti yang diharapkan, mereka mendapati bahwa ada korelasi positif. Negara dengan tingkat pendidikan rata-rata yang lebih tinggi juga lebih demokratis. Selanjutnya. Apa pentingnya subsidi pendidikan dan pengaruhnya? Dengan adanya subsidi pendidikan, maka akan timbul juga peningkatan produktivitasnya. Seperti contoh, jika subsidi dicabut, maka semakin sedikit orang yang sekolah atau kuliah. Hal ini mungkin benar, karena penghapusan subsidi akan meningkatkan biaya swasta bagi individu. Selanjutnya. Apakah pasar pendidikan tidak adil? Gagasan komoditas egalitarianisme yang menunjukkan bahwa keadilan
menuntut agar beberapa barang tersedia bagi semua orang.